Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Noni Setianingrum dengan NIM 2003036005 dan Ani Yulia Afwa dengan NIM 2003036007 akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Peristiwa tahkim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jamaiyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, dan selanjutnya berdirilah pemerintah Daulat Bani Umayyah. Pola pemerintahan dinasti Umayyah. Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi mufakat kepada pemerintahan monarki absolut. Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah sampai 750 Masehi atau 132 Hijriah. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 14 khalifah yang memerintah. Di antaranya 1. Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 679 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid yaitu pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat ada Marwan bin Hakam pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 714 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan adalah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 sampai 112 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Yang ke-11 ada Al-Walid bin Yazid pada tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 742 sampai 743 Masehi. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid bin Abdul Malik pada tahun 126 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Dan yang ke-14 ada Marwan bin Muhammad yang memerintah pada tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu satu, wilayah kekuasaan dan perpolitikan, dan yang kedua, perkembangan keilmuan.
Ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Kemajuan dinasti Umayyah ditandai dengan capaian ekspansinya yang sangat luas. Keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah baik di timur maupun di barat wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah sangat luas. Daerah-daerah tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Sind, Punjab, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgiz di Asia Tengah. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, di mana pemerintahan yang bersifat Islamiyah berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Itu setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda fitnah akibat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Faktor kehancuran dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, ada pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan. Yang keempat, ada sikap hidup mewah di lingkungan istana. Dan yang terakhir, ada munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.